Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang sel elektrolisis. Awali pembelajaran kalian dengan berdoa. Semoga semuanya mendapat manfaat. Selamat belajar. Sel elektrolisis. Pada materi sebelumnya dijelaskan sistem kerja sel volta. Jadi pada pokok bahasan sel elektrokimia itu ada dua sel. Yang pertama adalah sel volta, sedangkan yang kedua adalah sel elektrolisis. Di mana titik perbedaannya adalah kalau sel volta itu reaksi redoksnya terjadi secara spontan, sedangkan pada sel elektrolisis reaksi selnya adalah reaksi sel tidak spontan. Pada sel elektrolisis terdapat dua rangkaian elektrode, yaitu anode dan katode, di mana katode merupakan kutub negatif dan anode merupakan kutub positif. Larutan elektrolit berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Jadi di sini yang terpenting adalah bagaimana cara kerja dan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Bagaimana cara kerja sel elektrolisis? Kita lihat dulu gambar sel elektrolisis berikut. Pada gambar terlihat katode dihubungkan dengan kutub negatif dan anode dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus listrik. Sumber arus listrik memompa elektron ke katode dan ditangkap oleh kation atau ion positif. Sehingga pada permukaan katode terjadi reduksi pada kation. Pada saat yang sama, anion atau ion negatif melepaskan elektron. Elektron ini dikembalikan ke sumber arus listrik melalui anode. Sehingga pada permukaan anode terjadi reaksi oksidasi terhadap anion. Jadi sederhananya seperti itu. Kemudian yang terpenting dalam sel elektrolisis adalah reaksi apa sih yang terjadi? Nah, di sini ada dua reaksi penting, yaitu di dalam katode atau kutub negatif dan di dalam anode atau kutub positif. Nah, di dalam katode, reaksi yang berlangsung bergantung pada jenis kationnya. Apakah kationnya termasuk logam aktif? Logam aktif yang dimaksud adalah golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+ dalam fase aqueous atau larutan. Maka, air yang mengalami reduksi. Kemudian, kalau kationnya adalah kation yang berasal dari logam yang lain, atau kation logam aktif dalam bentuk lelehan atau leburan, maka yang tereduksi adalah kation tersebut. Jadi, jika kationnya selain logam aktif tadi, atau kation logam aktif tadi tapi logam aktif tadi tapi dalam bentuk lelehan atau leburan, maka yang tereduksi adalah kation itu sendiri. Oke, kita lihat reaksi di anode. Reaksi di anode bergantung pada jenis anodenya. Apakah anodenya itu inert ataukah tidak inert. Jadi yang termasuk katode inert itu adalah PT atau platinum, C atau karbon, dan Au atau emas. Kalau anodenya adalah anode inert, maka yang dilihat adalah anionnya. Apakah anionnya adalah sisa asam oksi atau yang lainnya? Kalau anionnya sisa asam oksi, maka air yang akan teroksidasi. Sedangkan kalau anionnya adalah sisa asam yang lain, maka anionnya yang akan teroksidasi. Sedangkan kalau anodenya tidak inert, maka anodenya yang akan teroksidasi.